Berarti kan belum. Maksudnya banyak gitu. Iya. Kayak Sita ya, kayak Sita Banyak. lagi. Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Iko Mang Atta di channel Mang Atta 1986, masih dengan narasumber top Ismail dan Gosamen. Oke, hari ini kita akan membahas ini ada request dari salah seorang fansnya. Kayak siapa? Entah siapa. Ya, artinya ada salah seorang sahabat. Dia adalah seorang cewek. Yang ingin diketahui dari dia adalah apa sih yang disukai atau tidak disukai oleh lelaki ketika menjalin hubungan, misalkan pacaran atau misalkan bisa juga dalam berumah tangga gitu. Ya, Kira-kira apa? salah satunya terlalu protektif dan terlalu posesif. Terlalu Protektif, ngontrol. posesif. Dan itu salah satu cowok nggak suka karena pada dasarnya laki-laki yang mengayomi, bukan perempuan yang mengayomi. Walaupun itu cinta. Laki-laki tuh kayak banyak laki-laki tuh ada juga sih laki-laki yang pengen dimanja-manjain, tapi ya banyak juga, tapi lebih banyak laki-laki yang ingin lebih mengayomi seorang wanita, walaupun wanita itu lebih kaya, lebih jenjangnya lebih bagus, dia punya gaji atau gelar atau apa, tapi pada dasarnya laki-laki yang sejati itu, laki-laki hebat itu yang bertanggung jawab akan tetap tidak terima kalau kau lebih baik dibanding saya. Dan laki-laki bukan, kalau laki-laki hebat tuh nggak ada laki manja. Dan laki-laki nggak senang terlalu dikontrol dengan wanita. Dikontrol ya, terlalu dikontrol oleh wanita. Nggak senang. Nggak suka ya. Nggak senang. Ada beberapa yang mau dikontrol, artinya belum tentu, walaupun tidak suka tapi mau dikontrol. Banyak kan? Ada, dan Banyak, itu kan? segelintingan ya, itu kan cowok-cowok ya mungkin ya apa ya, maaf ya, kan banyak nih kalau dilihat cowok ganteng kan banyak tuh dia tuh. Bro. Yang mereka kan yang hampir sama lah sisi wanita yang cantik, pengen dimanjain, dia aja mau ikut. Tapi kan itu cuma sebagian cowok ganteng aja, tapi masih banyak loh cowok ganteng yang lebih Cowok berani. cowok. Ya, lebih banyak sih cowok yang berani, yang hebat, yang punya tanggung jawab besar, masih banyak cowok ganteng. Kan ada yang bilang kalau misalkan ya cowok, ya namanya cowok pada umumnya harusnya kan begitu, artinya dia sangat karakternya ya kuat, mengayomi, melindungi kan begitu. Karena laki-laki itu tidak sekedar dia harus tampan, dia harus punya apa, karena laki-laki itu yang perlu adalah jiwa tanggung jawab dan keberanian. Tanggung jawab Dan keberanian total dalam arti dia yang menjagamu. Walaupun kau lebih baik banding saya secara finansialnya gitu. Iya. Tapi ada juga yang gini, maksudnya mungkin di situ belum menikah ya, biar berbeda. Atau bisa saja mungkin sama, mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman seperti ini, bahwa kalau kita misalkan aku punya pacar, dalam berpacaran itu ternyata pacarku atau istriku mempunyai penghasilan yang lebih besar daripada aku. Di sana katanya akan keluar egonya cewek, Ya. merasa lebih daripada cowok Kalau tersebut, sehingga sewenang-wenang, semena-mena dia berkata gitu. Dan itu pasti, karena apa? Kalau tidak ada ketulusan di situ, itu kan udah ego yang lain. Karena rasa syukur hilang, rasa ketulusan yang hilang, ya wajar lah, kadang-kadang kan namanya manusia, kadang-kadang akan lupa dengan segalanya. Tidak pernah memaknai bahwa prosesnya kita itu jauh kita jalani hingga sampai di jenjang pernikahan. Itu yang kadang-kadang orang lupa dalam hubungannya mereka. Dan ya itulah wanita juga, kadang-kadang kalau dia lebih baik secara finansialnya, karena dia lebih ego bintang laki-laki. Dan laki-laki kadang nggak terima, karena apa? Karena pada dasarnya hakikatnya laki-laki tetaplah pemimpin. Iya, memimpinnya merasa Iya. sedikit tidaknya pasti merasa Iya. dilewati, selain di apa namanya? Di apa ya istilahnya? Di belakang kan, di artinya dilewati mungkin ya. Di apa namanya? Bangkit. Hilang konsentrasi itu. Artinya begitu. Artinya ya seperti itu lah. Yang saya tahu dengan maksudnya situ saya tahu. Artinya itulah laki-laki. Serendah-rendahnya laki-laki tidak akan pernah rendah depan wanita. Itu yang harus laki-laki harus tahu ya. Serendah-rendahnya laki-laki tidak akan pernah merasa rendah depan wanita. Karena akan pernah merasa rendah, walaupun dia rendah gitu. Walaupun dia rendah, walaupun dia tidak punya apa-apa. Tidak akan merasa. Iya. Karena apa? Karena hebatnya laki-laki itu sudah diawali dari awalnya, bahwa yang membangun rumah tangga sebelum engkau lahir
ada orang tua. Yang bekerja siapa? Bapak. Walaupun saat ini sekarang punya pacar, pasangan, pacar yang bagus kerjanya, tapi tetap akarnya kembali bahwa seorang laki-laki adalah seorang pemimpin yang nggak bisa dirubah secara di atas kertas, nggak bisa, dan memberikan telapak tangan itu susah. Tetap laki-laki di atas perempuan. Ada yang bilang kalau misalkan wanita semakin dimanjakan dia akan semakin menjadi. Ya, ada. Dan itu banyak. Misalkan dia tahu kalau kita itu mengejar dia, sangat suka dengan dia, mengejar dia, artinya mungkin kita chat terus berusaha untuk supaya dia suka sama kita, mengusahakan terus diri kita supaya dia suka sama kita, dan dia malah menjadi. Ada itu, Pak. Itu banyak. Sisi lainnya, memang salah satu mungkin faktor perempuan terlalu manja. Tapi bukan perempuan aja mungkin ya. Ya, tapi ada salah satu begini, ada juga faktor-faktor, ada aspek lainnya di luar sisi kehidupan laki-laki dan perempuan. Terutama dari lingkungan keluarga. Kebanyakan juga perempuan tuh manja karena mungkin nggak pernah dapat kasih sayang besar penuh dari bapak atau ibunya. Nggak dapat cowok, dia selalu manja gitu, secara tidak langsungnya dia manja karena memang dia tidak pernah full power gitu loh, merasakan manjanya dari sosok ayah atau ibu. Tapi wajar-wajar aja lah. Hanya jangan terlalu menekan laki-laki bahwa nanti tanya kamu lagi di mana, nanti tanya kamu lagi di mana, kamu udah makan. Nah, laki-laki itu paling nggak seneng terlalu protektif kayak gitu. Nggak seneng kali. Itu mungkin ketika sudah pacaran. Kalau belum pacaran sih. Bebas aja. Memang dalam dasar hubungan itu kan yang dipegang besar adalah kejujuran. Kejujuran, bukan keikhlasan atau cinta sejati. Kejujuran di atas cinta dan kejujuran dalam konteks yang berbeda mungkin. Di atas kejujuran itu ya tulus, Pak. Kalau kita sudah tulus pasti bisa jujur. Bapak ini kalau kita cuma jujur aja nggak tulus, bukan cinta namanya itu, Pak. Bisa nggak definisikan tulus seperti apa? Kalau definisi tulus itu cuma mengenal rasa, Pak. Itu ketulusan itu rasa. Artinya ada rasa cinta. Rasa yang dulu pernah tahu. Tapi kalau kejujuran itu paten, dia bahannya bahan baku gitu. Bahan baku. Nggak bisa berubah. Jadi kalau pikir-pikir duduk begini kelihatan burung pikiran itu. Bapak ini makanya bagus itu, Pak. Salahnya siapa? Karena salah satu. Salahnya siapa? Enggak tahu salahnya. Nur Sinur. Nur siapa? Sinur lu ya, cewek Malaysia lu. Celananya dia ini. Makanya kalau kamu angkat kayak cewek karena gitu ya. rangkanya kecil. Iya, didesain itu cewek. Jadi gini, ya wajar ya. Senjata di organ tubuh yang lelaki perempuan itu adalah salah satu yang disuka itu wanita. Senjatanya laki-laki. Senjatanya laki-laki. Di antara salah satu yang disenangi adalah perempuan. Senjata laki-laki. Kontol maksudnya? Iya. Kontolnya. Ya iyalah. Iya. Pastilah. Karena disukai laki. Begini, ada faktor juga ini realita hidup saya ya. Memangnya perempuan. Bukan, jangan terik. Ini begini pandangan saya. Dan ini realita hidup yang memang saya pernah dapat di sekeliling saya. Bahwa ada istri yang pernah nggak dengar tante-tante cari brownies, berondong-berondong gitu? Pernah ya. Di kampung ada tuh. Oh, legian banyak. Pernah. Masa gitu aja nggak pernah. Oh, enggak, ini realita hidup ya. Oke, siap. Sampai laki-laki itu dibeliin mobil apa ini semua. Itu karena pemuas hasrat yang tidak terpenuhi dari seorang wanita ini. Dan ya kebanyakan pelayaran. Itu istri-istri suaminya pelayaran. Suaminya pelayaran, dia di rumah. Iya, dia dapat uang banyak dari suaminya, lalu karena dia tidak ada kepuasan, nggak ada batin, hingga dia juga ini. Dan ada faktor kalau barang lelaki itu tidak memuaskan untuk seorang wanita, istri pun bisa selingkuh. Kalau banyak sih faktor yang membuat kenapa. Dan salah satu itu faktor ekonomi juga. Iya, faktor ekonomi jelas. Faktor ekonomi jelas ya. Kita pasti akan terlihat menarik di mata cewek biasanya yang umurnya jauh sama kita. Misalkan kita 18 tahun, cewek itu 25 sampai 30. Kita selalu terlihat lebih fresh, lebih menarik di mata cewek yang berumur lebih ya. Selalu terlihat gimana gitu. Dan situ pun kita kan umur 30 ke atas kan, tapi kalau cewek yang 50 tahun ke atas lihat kita gimana?
wih kenceng kali orang ini gitu loh. Bentuk Itu ekspektasinya yang ke umur ke atas itu dia ada juga jaraknya ya mungkin lah sampai belasan tahun, 20 tahun. Walaupun itu lebih bagus, tapi mereka juga center yang di atas 30, 40 juga kalau udah 50 tahun kan. Iya. Nggak terlalu jauh ambil umur. Karena memang kita secara kodratnya juga laki-laki atau perempuan merasa dong, masa kita umur 50 tahun dapat 18 tahun, malu juga lah. Ya kan, Iya, kita juga menjaga aib, jaga keluarga. Walaupun betul. memang wajar dong laki-laki mau wajar kalau istrinya muda, itu perlu emang. Iya benar. Ya tapi itu kan ada sebagian. Iya. Tapi kan ya kembalilah cari orangnya. Artinya pada umumnya begini apa namanya? Kalau siapapun entah cewek entah cowok, laki atau perempuan, ketika dia umurnya sudah katakan misalkan contohnya 40 gitu lah. 40 atau 35 40. Melihat cewek yang umur 20 sampai 25 pasti kelihatan gimana? Beda lah. Beda seger gitu ya. Seger kan? Ya, beda. Seger gitu kan. Karena apapun itu di sisi lain wanita juga itu sebelum melihat uang, melihat fisik dulu Nah, pasti. dan kedua kalau dia lebih merasa tua, dia lebih agresif, Iya, lebih ingin menunjukkan performance-nya dia dia. performance kenceng. Iya. Iya betul ya. Dan itu iya, memang iya. beda kalau wanita itu lebih muda ketimbang kita. Iya. Dia tuh agak lebih biasa aja sih pembawaannya. Ya sudah, orang pikir masih muda pikirannya Iya. kan aku masih jauh loh perjalanan. Tapi wanita kadang berusaha kalau yang itu dan misalkan tante-tante yang dari berondong. Dan itu pernah terjadi, ada Iya. dong di waktu saya di kampung itu. Aku kan orang Ujung Pandang nih. Dan pernah ada memang di sekitar hidupku ada ibu-ibu ya cari berondong-berondong gitu. Ya, Sampai- banyak di sampai- Bali, banyak. Ya sampai dibeliin mobil. Sampai mobil. Iya, beliin mobil. Jadi aku Artis kan ada yang gitu yang banyak ada juga. Tapi kan itu nggak usah sebut nama. Iya. Ini realita hidup aja. Realita hidup artinya inilah sisi gemerlap apa sisi di balik kehidupan, di balik realita hidup yang dimana ruang dan waktu kita terbatas. Tapi ada kok kita bisa menjangkau orang yang sebagian dari contohnya kita bahwa ada perbuatan yang tidak baik buat kita. Tapi ya inilah namanya kehidupan. Siapa yang mau melarang? Iya. Anda senang ya lakuin. Yang jelas tidak mengganggu orang lain. Iya, Itu betul. aja. Ketika mengganggu orang lain itu akan menjadi Ya, jangan ambil haknya orang. ya, merugikan orang lain gitu. Gak ada masalah. Saya pribadi pernah artinya tapi bule kan. Nah, Dia lebih dewasa, lebih berumur bandingin aja. Tapi berapa? beda 17 tahun kayak. Iya, 17 Atau tahun. 20 tahun antara itu. Tapi ada kesan yang bahwa wanita itu ya kalau dia lebih tua ketimbang kita, lebih berumur, lebih dewasa, dia tuh lebih bagus cara mengayomi kita, lebih bagus cara memanjain kita, cara konsep pemikirannya dia beda lah. Ini laki-laki dan perempuan mindsetnya ini beda. Dan itu lebih bagus sebenarnya. Kalau sebenarnya baiknya itu cari pasangan itu ada orang bilang cari istri muda, tapi Mama muda ya. Mama muda. Tapi- Mama muda. tapi banyak di sekelilingnya tuh bahwa banyak masalah. Lebih banyak masalah cari istri muda atau ibarat bahasa lain itu mama muda. Banyak masalah. Soalnya gimana kan enak? Iya. Enak kan? Begini, Enak dong. bukan. Orang itu ada sensasi dalam bercinta. Ada ketulus, ada mencinta atau sekedar cinta karena keterpaksaan. Banyak dong kita lihat Iya. orang kaya lagi kaya udah tua bangka gitu loh, umur 60 70, dapat umur 22 tahun. Misalkan kaya. Situ kan selingkuh, nggak mungkin nggak selingkuh. Kemarin Uang, ada. Pak. Pertama, uang juga. Iya. Dan dia selingkuh dengan laki lain. Karena apa? Kepuasan nggak ada. Dia bercinta pun nggak enak. Nggak bercinta, nggak enak. Hanya di sinilah sisi lainnya bahwa yang lebih tua itu lebih mengayomi, Iya. lebih gambaran menyikapi sesuatu yang apa yang mau dilakuin agak lebih dewasa, lebih apa ya? Tapi kalau pilihannya misalkan realita ini, kita bicara realita. Pertanyaannya begini, seperti terkait ya, Kan ya. Ismail bilang tadi kan bahwa itu fenomena yang real di dalam hidup kita. Kalau dikasih pilihan, kita lebih baik punya tante-tante atau kita menikahi tante-tante yang terpaut umurnya lebih dewasa dengan cara pemikirannya dan dia mengayomi kita, memberikan apa yang dia punya, everything gitu kan. Dari dibandingkan memilih cewek yang jauh di bawah kita. Siapa yang mau jawab duluan? Saya sengaja. Oke. Yang kalau jauh lebih jauh umurnya kita,
Itu tergantung laki-lakinya loh, konsep hidupnya dia apa nih. Dia pekerja atau dia pembisnis. Kalau pembisnis nggak mungkin cari istri yang tua. Iya, nggak mungkin. Ya. Cari yang lebih muda dong. Iya. Ya kan? Iya. Ini karena keadaan aja. Mungkin orang ini nggak tahu apa-apa, nggak diayomi dia sama orang ini. Tapi ya nggak apa-apa. Segala sesuatu itu ada hikmah dari. Tapi yang jelas pada intinya jangan mengambil hak seseorang yang bukan haknya. Jangan. Ya artinya Istri boleh orang. kamu ya istri orang. Boleh kamu pacaran sama tante-tante tapi nggak ada suami dong. Udah begitu. mulai jadi, Nah. udah mendekati sang Halik. Jadi biasanya jorok. Jadi ya artinya ini kebijakan aja. Artinya boleh kita memiliki sesuatu, yang penting nggak ada di sisi lain hak seseorang itu. Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang jadi salahnya itu kalau kita bergaul, kita mau memiliki seseorang tapi istri orang kita selingkuh, dan itu fatal. Dan itu perilaku yang tidak baik. Iya, cuman kalau tergantung kita segi pembahasan. Ini kenapa ada dua sisi orang suka itu. Wanita tuh kalau lebih dari tua dari kita itu sisi lainnya karena dia mungkin cantik atau dia seksi. Kedua dia karena kekayaan. Itu kekayaan. Jadi bagi saya ya beginilah sisi apa ya, namanya kehidupan ya. Iya. Dunia glamor lah. Apalagi kalau kita sudah kenal ibu-ibu yang sudah masuk dunia diskotik, udah lebih lama, pakai yang ada udah kayak gimana, itu sudah menunjukkan bahwa dunianya itu tidak pernah ada kepuasan apa kalau dibilang satu dari suami dari satu. Soalnya kadang gini, kita tidak merasa bahwa kita sudah tua karena pemikiran itu kadang-kadang menurut aku ya, ini menurut aku bukan menurut ahli ya, menurut aku bahwa kita mungkin kalau sudah 22 ke atas itu udah dia kayak sekali habis. Apa namanya, pemikiran kita tidak lagi apa namanya bertumbuh gitu, dalam artian kita tidak merasa tua itu loh, sedangkan fisik kita sudah pernah nggak merasa gitu? Karena proaktif, aktif, ini aktif, secara aktif. Kenapa? Iya. Kenapa kita tidak pernah merasa itu orang seseorang itu Makan dulu telan itu. Telan dulu, Pak. Ya, Air, Pak. seseorang itu saat dia tidak bisa apa-apa, saat dia merasa sakit, tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Jangan makan susah. Tapi kalau masih sehat, masih bisa, organ tubuhnya masih sempurna, dan tidak pernah merasa saya tua. Jadi umur udah tua. Oke. Umur. Ya sekarang Amin. Kamu milih gimana Amin? Kamu masih muda. Artinya kamu memilih tante-tante yang memberikan segalanya. Misalkan Min, ada tante yang umurnya tidak jauh ini. Umurnya kamu ya katakanlah umur 35. Seperti yang saya punya itu kan janda kan. Iya kan masih muda banget nih. Aduh, masih muda. Ya, ya. masih muda. Katakanlah tante-tante yang umur 30 sampai 35. Nah, Dia memberikan segalanya, Min. Kamu nyampe motor, ini aku beliin NMAX. Nah, kamu uang jajan nggak ada, ini nggak ada. Kamu mau pelayanan servis seks yang memuaskan, aku berikan. Dibandingkan kamu memilih cewek yang lebih muda, tetapi kamu tahu bahwa cewek yang lebih muda itu jika kamu nikahi nanti, ketika kamu tua, otomatis keadaannya akan berimbang. Gitu maksudnya, keadaan berimbang, keadaan seksnya misalkan. Kalau cewek kan mungkin kalau sudah tua sedikit nggak bisa lagi nge-seks kan, udah tidak ada nafsu. Sedangkan cowok kan tetap kencang. Ya tetap kencang. Jika kamu menikahi tante tersebut, kamu tahu dong pada umur sekian dia nggak bisa nge-seks lagi. Tapi sedangkan kamu masih kencang. Atau kamu memilih yang mana untuk kamu jalani Untuk menjalani hidupmu ya? Iya. Kalau untuk pilihan saya, tante-tante ini punya segalanya ya kan. Itu segalanya. Ditimbang orang yang masih di bawah. Iya, di bawah. Dia di bawah ini masih muda, nggak Masih punya muda. segalanya di tante ini. Ya. Tergantung dua pilihan ini. Sebenarnya tergantung laki-lakinya kan. Kalau Dia, sejujur-jujurnya ya, Min, ya? ya kalau saya jujurnya, untuk aku sendiri ya, aku udah memikirkan itu harta bendanya dia itu uang aja. Saya bilang, yang penting kesian Mac loh, Min. nggak Mac, peduli. uang jajan. Tapi yang namanya orang cinta, di mana sih ketulusannya dia untuk menyayangi seorang laki-laki itu? Tapi misalkan dia tulus gitu, Min, aku apapun akan kuberikan sama kamu. Iya, tapi kan ini kan tergantung dari laki-lakinya. Iya. Ya kan? Kalau laki-lakinya tidak meminta yang begitu,
nggak mungkin dong dia. Ini tante-tante umur 35 lu masih kenceng, Iya. Min. Saya ngerti. Masih seksi banget, Min. Di umur yang masih bapak laki-laki kan masih muda begini ya. Ketemu jodohnya tapi udah tua, punya segalanya. Tapi kan tergantung laki-lakinya. Anda di ngomong apa sih? Waduh, apa Saya menceritakan sejujurnya. Saya tidak memikirkan harta bendanya dia. Yang saya cari adalah ketulusan. Gimana sih dia bakal tulus Coba. sama saya sih? Saya Apa sih itu ketulusan? Bisa nggak Bapak definisikan apa kan? Apa Udah ya. ya, ketulusan. Bapak ini, Bapak ini mempersulit saya loh. Cari apa sih Mempersulit itu, ketulusannya? mempersulit itu. Artinya kalau Kayak bikin KTP aja dia. setidaknya kan Kalau Bapak bikin bisa KTP. definisikan bahwa ketulusan itu bentuknya seperti apa sebenarnya? Bisa diceritakan. Itu rahasia buat saya. Bapak ini susah kalau Ini pertanyaan yang awal belum dijawab. Ini belum selesai nih Oh, iya, pertanyaan. iya. Ini pertanyaan belum Iya. selesai loh. Iya. Jadi pilih yang mana, Bin? Kira-kira. Kalau si tante ini dia tulus, ya Tulus kan? dia tulus. Dia tulus. Yang itu tulus juga. Oh, dua-duanya tulus juga. Tulus dia tulus mencintai kamu ini sama-sama tulusnya. Maksudnya sama-sama tulus repot, Pak. Yang di bawah umurnya di bawah kamu itu tidak bisa memberikan materi saat ini sebenarnya. Sedangkan Anda bisa memberikan materi apapun, bisa secara materi. Materinya dia ada uang. Tapi kamu punya pikiran bahwa nanti kalau aku nikahi si tante itu, ketika aku sudah tua, dia lebih tua lagi dong. Ya. Ketika kita masih kencang, dia udah nggak bisa. Nah, bisa. Iya, menurut aku jalan ya. Jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Oke, Fer. Nah, kalau buat aku ya aku fair aja gitu. care-care aja yang mana yang bisa. Oh, mungkin tantenya oke lah. Aku ambil lah itu si tante. Biarpun dia udah tua, bukan masalah hartanya kita dari. Tapi kita belum tentu loh. Kita dapat Bapak kayak kalau Bapak saya tanya. Kalau wanita ini telanjang. Yang pertama Bapak lihat apa aja? Hah? Jangan Pertanyaan siapa saya? Iya. Saya. Yang pertama dilihat kalau telanjang. Iya. Yang dilihat dan yang pertama dipegang. Yang pertama dipegang beda sama yang dilihat. Iya, Kalau yang aku lihat pasti wajah. dilihat, habis dilihat yang pertama dilihat apanya, terus yang dipegang apa? Yang pertama dilihat adalah wajahnya kalau aku ya. Iya. Wajahnya aku lihat. Yang pertama aku pegang payudaranya. Apa udara? Itu menurut. Jangan dibayangin. Dan situ apanya? Apa? Apanya? Yang terutama wajah, Pak. Wajah. Iya. Dilihat kan. Dilihat, iya kan? Kalau dipegang Karena- Terus dipegang apanya? Karena kan dilihat. Iya. Habis itu disuruh pegang. Apanya? Nah, saya bebek pegang tangannya aja dulu. Apa ini terlalu free? Loh, bukan. Maksudnya Begitu. jangan pegang langsung barangnya. Masih tangannya dulu. Terus kalau dipegang. Bapak, kalau menurut ini caranya Bapak bercinta. Cara bercintanya Bapak di awal dari apanya? Di awal dari apanya? Apanya yang perlu diawali? Komunikasi pasti pertama. Iya, pertama. Nggak mungkin langsung gini. Iya. Nggak mungkin dong. Iya. Nggak apa-apa. Komunikasi dulu pasti. Iya. Pasti dimulai dari ciuman. Ya, terus Ciuman, tangan meraba kemana-mana. Nah. Udah. udah. Pemanasan. Merabanya panas. kemana? Hah? Merabanya kemana? Sampai ke bawah Namanya kan? Iyalah. apa ini? Apa ini? Neneknya pasti diraba dong. Diraba, ya. Pasti lah. Kalau udah gitu kan udah payudara. Apa enggak? Lemes-lemes. Apa enggak? Tapi tidak mungkin pasti ada lah sisi intimnya seorang wanita yang membuat dia sangat horny itu pasti ada lah. Sangat horny. Iya lah. Tidak mungkin langsung Ada, pegang dada pastilah. terus pegangnya nggak mungkin Iya dong. Mungkin ada bagian, maksudnya ada Iya, bagian tubuh gitu yang ya. benar-benar ketika dipegang itu dia horny. Iya. Apa itu gak pindah-pindah mungkin? Sekarang payudara, besok Justru saya bertanya apa? beda-beda ya. Beda-beda. Setauku beda-beda. Ya, tapi nggak tahu nanti kita perlu narasumber cewek dong. Iya, Biar tapi- benar artinya biar jawabannya Masa ya benar kita dong. bilang kan perempuan tuh kalau kita cium ini kita sisap ininya dia bakalan Ada yang begitu. Iya. Ada yang di kupingnya katanya. iya kan masalah kita nggak tahu Lebih powerful ya. Tapi nggak semua. di Dari lehernya bawah. ada ya kan di lehernya Ada bisa yang- Beda-beda emang. Ya. beda bapak yang membolak-balik faktor ini Jadi Bapak. terus ya oke. Kalau Bapak gimana? Apanya dulu? Kalau Awalnya, saya ya. terutama komunikasi itu penting Iya. yang kedua Jiplak jawaban. Iya. Loh, enggak benar kan komunikasi Iya, iya, iya. masa Iya, kita iya. yang ayo langsung ngegas Iya, iya. nggak mungkin kan Iya, namanya iya, pemerkosaan iya, itu iya, berarti Intinya setelah komunikasi lah Iya. ya. setelah komunikasi terutama Hmm. kita makan dulu ya kan. Ya, Udah cari- telanjang nih lo.
Ini udah langsung dalam kamar apa gimana? Udah dalam kamar itu Oh, dalam kamar. Lanjut lu. Oh, saya kira Ya ini kita makan ke warung dulu lanjut. bukan. Dia terlalu banyak drama dia. Terus saya kira terlalu banyak amat kalau nonton film Korea. Bukan, saya kira kan ini kan belum iya, sebelum Langsung aja, menjadikan- to the point aja. Oh, to the point aja. Terus Iya. Anda di kamar kan maksudnya. Apa ya? Oh, dalam kamar ya? Langkah apa yang pertama? Komunikasi. Komunikasi. Setelah itu kita mandi dulu. Oh, Bapak sering mandi bareng, senang mandi bareng. Itu saya senang itu. Apa Saya ya? paling senang itu karena Tapi biasanya suka kalau kebersihan nih, suka biasanya kebersihan. kalau kita masuk kamar cewek misalkan udah buka pakaian itu biasanya sebagian besar sudah mandi. Iya. kita kan biasanya kan Tapi baru nggak apa-apa, Iya, iya. lebih bersih lagi. Iya, iya, karena betul. dulu saya 2 tahun lalu ya sama itu Oh, mantan. Bapak menceritakan masalah. Iya, ini Oh, ini iya, nggak iya, apa-apa. iya. Ambil intinya aja. Bapak Saya ngapain pernah dulu? melakukan itu dalam 2 tahun yang lalu. Ya, ngapain dulu? Saya pertama itu komunikasi. Wah. Kita ngobrol gimana enaknya. Awalnya dia takut-takut. Tapi nggak lama, ayolah dia ngegas. Nah, komunikasi. Habis itu Kita mandi bareng. Mandi bareng. Enggak langsung di kamar mandi? Enggak. Oh, Kita siap. mandi dulu. Sambil udah mandi selesai, baru kita ngegas di kasur. Dan saat ada gitu sudah ya. mandi di kasur, apa percakapannya lagi? Percakapan ya habis selesai ini resikonya ini Pak. Ya iya, percakapan kan pasti ada dik duk gitu kan. Langsung nyiplo. Iya, iya. Ini udah maksudnya Pertama kali kalian sama cewek apa? Sudah pernah berkali-kali sebelumnya? Sudah. Oh, sudah pernah Tapi nggak? enggak, ini ceritanya. Ini kan Anda pernah main. Dia pakainya ini. Gimana perasaan Iya, kayak itu? iya, sebenarnya. ini, ceritanya iya. gimana? Kan udah telanjang habis mandi nih. Apa lagi komunikasi kelanjutannya ini? Dia yang bicara gimana ini aku takut gitu. Oh iya iya. Karena dia bilang Dik, aku dik, takut ya. hamil. Ini takut jantungnya hamil, udah Dik, dak, dik, deg-degan dik. kan. Ya. Karena ini anak gak pernah sama sekali dia bermain dengan laki-laki. Nah, itu untung-untung saya dapat. Jantungnya ya. dik-dik itu bawahnya gitu. Ya, karena Itu ya susah kan. Aduh ya. Susah keseimbangan Nggak gitu. sinkron gitu. Keseimbangannya Iya, susah di susah, situ. susah. Perasaannya takut yang ini udah. Karena itu wanita itu ibaratnya kita bilang masih perawan ya, kita bilang ya masih perawan itu ya, masih virgin. Itu masih perawan. Ya masih perawan itu. Katanya udah berkali-kali tadi. 2 tahun. Iya, iya, lalu, iya. Oh, iya, gimana? iya. 2 tahun yang lalu, yang saya mendapat itu perawan. Cerita alurnya gimana? Setelah Itu- dikdak. Dia takut hamil. Dia ngomong gitu. Iya, dia Nah, takut terus? hamil. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, udah kita tenangin dia, kita ajak makan. Memang Selesai main. oh enggak langsung main dulu, makan dulu. Makan apa ini? Kan udah selesai habis main. Tidak, maksudnya gini, kan dia udah sekali ini kan. Ada ceritanya lagi situ dong. Weh, sama masukinnya pelan-pelan ya. Kan ada tuh responnya Poin berarti aja. kan dia bisa. Dia mandi dulu. Perlu ini Selesai mandi kita Selesai mandi. main. Iya, main. Main apa makan? Enggak tahu minta lah ini. Tadi kan sudah kasih bilang kasur. Oh, berarti Oh, main, Aduh, main. apa ini? Telinganya gimana ini? Berarti main, berarti main. Main, iya. Ini Bapak dia udah telanjang nih. Udah telanjang. Sudah telanjang, udah di kasur nih. Udah di kasur. Ada nggak PPU penyampaian dulu sebelum main? Aku masukin. Masukin gitu, aku masukinnya pelan-pelan gitu. Gak ada, Nggak saya ada, nggak ada sih. bilang Udah ngegas aja. langsung ngegas aja. Tapi Udah ya mulut udah tertutup udah Udah. connect gini. koneksi ini udah jaringan udah 4G. Udangnya udah siap nembak. 4G. Dan itu satu gaya aja atau banyak gaya? 2 gaya aja. Paling seneng gaya apa? Atas bawah. Atas bawah. Saya Berarti paling ngambil atas, paling seneng itu. oh di atas. Berarti tapi waktu dia bercinta sama situ dia ada main di atas nggak? Sekali aja. Sekali aja. Nah, itu Berarti durasi bapaknya lama juga. Iya, itu Lama. terakhir. Menikmatin gitu. Iya. Menikmatin. Karena masa ya kita mau langsung ngegas kan nggak mungkin. Karena orang mati Pak nanti Pak. Iya. Itu masih sempit-sempitnya ya kita bilang. ada nggak sesuatu yang keluar dari perempuan itu kalau masih virgin? Ada. Ada. Keluar. Darah lah pasti kan. Iya, itu lah sama cerita. Tapi Oh, kan iya. nggak mungkin saya mau Oh, cerita. iya, Biar iya, ini iya, cerita. Oh iya iya silakan. Apa yang keluar? Ya itu. Darah. Nah, kita bilang nyanja bilang yang ini ya. Berarti kalau darah keluar saus merah aja kita iya. bilang. Itu keluar saus merah itu Pak. Berarti darahnya keluar. Iya, keluar. Berarti kalau keluar darah sobek dong. Iya. Sobek. Karena dia masih sempit. Sobek. Masih Berarti sobeknya itu legend nggak itu? Pas sobeknya itu. Anda nggak tahu lah itu pasti. Anda periksa atau Oh, gimana? tidak. Karena dia yang tahu. Saya kan tidak tahu. Karena dia yang periksa. Saya kan cuma Berarti Anda sudah tahu gimana bentuk perawan itu ya? mau tahu. Rasa enaknya. Itu terasa, cuma sakitnya juga terasa Sakit, Pak. iya. Itu saya main 3 hari saya sakit. Bukan sayanya, burungnya. Itu 3 hari. Tapi setelah itu pernah main lagi sama dia kedua kalinya. Nah ini ceritanya Ah, nih. ya, lanjut. Habis selesai tadi main, ya kan ini malam. Udah selesai main, udah Sakit
sakit. Memang sakit, memang benar-benar sakit itu. Itu terlalu sempit. Iya. Terlalu sempit loh. Nah, habis itu kita udah selesai main kan ini malam. Udah selesai main, kita keluar jalan. Jalan. Nah, itu di jalan kita cari makan. Langsung tutup poin aja ya. Iya. Nah, setelah makan kita balik. Balik rumah nganter pacar saya Bergoyang pulang. lagi. Ya. Sebelum nganter pacar saya pulang, saya main lagi. Bergoyang lagi saya. Tapi kan masih sakit ya. Iya, cuman dia mau juga. Oh gitu. Iya. Berarti sakit-sakit enak. Iya. Sakit-sakit enak. Sakit-sakit Iya. enak dong. Cuman saya juga sakit, Pak. Iya. Tapi enak juga. Tapi enak juga anget-anget. Tapi kebetulan memang itu posisinya hujan. Jadi ada Nah, kehangetan. itu yang bikin gini ya. Iya, itu yang bikin gas. Kedua besar pengaruhnya. Iya, akhirnya mau bilang pulang jam 10, terlambat jam 12 pulangnya. Nah, itu kan ya nggak apa-apa. Iya, karena Cuman, kita hujan juga, keadaan hujan. Nah, tapi berapa hari dia misalkan Min, aku udah 3 hari masih aja sakit ya. Gak pernah nanya. Nah, dia Pengen terakhir aku lagi. dia 5 harian itu masih ada rasa sakitnya. Masih ada sakit. Masih ada rasa sakit 5 hari. Itu buat cewek perawan ya. Mungkin nggak tahu ya kalau buat para wanita-wanita yang lain ya. Mungkin ada yang mungkin Iya, beda soalnya ya. Karena yang menahan sakitnya kan Dia sendiri lah. Iya, dia sendiri. Tapi setelah itu ada nggak pernah lagi mancing? Ini gimana dong? Aku pengen lagi. Pernah nggak? oh enggak, aku nggak pernah. Dia. Dia nggak pernah. Karena pas aku tanya, aku ajak lagi. Dia udah nggak berani. Oh, nggak berani. Karena masih gimana ya, kita bilang kayak takut. Karena Mungkin masih sudah normal kembali ya pikirannya. Iya. Artinya, jangan-jangan kalau kita begini terus hamil gimana? Karena waktu itu memang sebelum aku nganter pulang kan main lagi. Itu aku nggak tahu kalau ada itu sedikit mungkin yang masuk sel sperma itu ya. Nggak terasa ya, Nggak Mas, gini? terasa, iya. udah. Nah, karena udah udah keluar dikit gitu. udah sedikit Namanya keluar. barang mau keluar nggak bisa kontrol. Nggak bisa Iya, kontrol, kan, iya. Barang biasanya yang corotan pertama itu nggak terasa dia. Nggak terasa. Yang paling keras, Iya. tes gitu. Nggak Setelah itu terasa. baru terasa. Iya. Berat gitu. Nah, Yang itu pertama itu makanya. nggak terasa. Tapi Presnya aku lebih kencang presnya. di sana aku udah gimana ya? Memang aku ngerasain kayaknya ada yang masuk ini sel sperma ini. Sel. Ya bilang aja gitu lah kan. Iya. Nah, jangan rel kereta api ya. Jadi intinya itu nggak jalanin lagi. Tapi di saat anda nih fantasi dunia seks bapak yang setelah bapak lajaran itu sudah puas nggak menurut bapak? Sudah puas banget. Itu Kepuasnya dapat nggak di situ? dapat. Oh dapat. Atau lebih baik gini. Berarti kalau pertanyaannya. bapak Gini pertanyaan. Lebih suka gituan sama cewek yang perawan apa yang sudah tidak perawan tapi misalkan masih masih Oh misalkan ini udah beberapa kali pernah main tapi nggak terlalu sering gitu kan. saya lebih suka kayak yang longgar. Iya, Iya. gitu. Kenapa? Nah, oke, sip. Iya. Sekarang Bapak. Saya lebih suka sama yang longgar. Kenapa Iya, saya bilang iya. gitu? Heeh. Karena kalau kita perawan masih pelan-pelan dulu. Jadi pasti memang dia ya, merasakan hati-hati ya. sakit. Kita masih kayak ada rasa kasihan ya kan. Kasihannya gimana cuman nggak tahu ya. Mungkin dia enak ya apa gimana perasaan. Kalau yang longgar dikit itu udah langsung tinggal tahan Pak Ya ya. kalau pengalaman saya artinya pas gitu sama cewek perawan itu bahkan tidak terasa nikmatnya, tapi kayak gimana ya saya mainnya. nggak pernah dapat perawat. Sakitnya Bapak itu, belum pernah? Belum pernah. sakitnya itu Pak. Betul Bapak ini. Belum pernah dapat perawat. Bukan rezekinya mungkin. Waduh susah nanya kalau dia nggak pernah dapat Iya, perawan susah. sebenarnya. Ya. Karena itu bukan maaf ya, itu bukan suatu kebanggaan artinya Bukan. yang kami banggakan. Bukan, ini menceritakan realita yang pernah kami alami. Jangan sampai kita terkesannya bangga dapetin perawan apalagi dengan kondisi kita yang memang begini artinya kan. Ya tapi Bukan ya bagi kebanggaan. saya, aku kalau perawan nggak terlalu dominan. Bagi saya itu sensasinya. Iya, sensasi. karena gini loh. Sensasinya bicara. Kalau kita masih sama yang perawan, dia belum tahu sela-sela untuk goyangannya bagaimana. Pasti, Coba nggak pernah. kita yang sama wanita yang sudah berkali-kali main, kita bakal ngerasain itu Heeh. dari servisannya mereka itu, dari goyangannya, caranya Iya, dia. dia tahu caranya. Dia udah. tahu caranya. Sampai saya merasakan waktu 2 bulan yang lalu itu kalau nggak Jadi salah. kalau sebenarnya lebih nikmat kalau yang sudah pernah. Iya, Nah, iya, ya, berpengalaman. Kalau itu cenderung aku lebih accept, lebih terima karena apa? Mereka tuh lebih cenderung tahu, pas dirinya juga tahu posisi saya lebih senang begini. Dan kedua pengalamannya dia lebih banyak menggambarkan laki-laki sudah senang kayak gini, ini tahu. Iya, udah Jadi tahu dia. ada respect situ, ada respectnya di situ bahwa tahu alurnya laki-laki senang saat begini, tahu. Lebih ya saya bilang lebih senang yang berpengalaman ketimbang yang perawan.
Iya, aku iya. lebih sayang berpengalaman. Makanya kan- Bapak kan belum pernah dapat Iya, Belum pernah dapat tapi perawan. ini Bapak memang belum tahu. Wajar, wajar. Bapak Iya, yang berpengalaman. karena Adan juga pun perawan atau janda kan, memang udah ada lagunya. Ya kan? Abang pilih yang mana? Ya tapi memang bagusnya sih ya kalau aku bilang ya pilihlah yang sudah wanita yang sudah bermain. Inilah ya sudah. Artinya gini, saya enggak kalau wanita itu lebih enak itu cari perempuan yang umur 30 atau 28, 27, Ya, karena 26 itu itu kan bapak. seksnya enak di situ. Kalau sekarang Kalau- ya, kalau kalau udah. sekarang umur belasan sudah. Sekarang Oh, ini loh. tidak gini, Ya. ya tergantung orang ya. Ada orang cari kepuasan, ada orang karena cinta, ada orang berseks karena sensasi. Macam-macam. Kamu orang. sensasi nggak? Sensasinya ya tahu kan kalau mungkin kita kan orang pernah lah nonton gimana sih enaknya tuh kalau like perempuan ini tinggi kakinya nih enak nih, Oh, iya, iya. dadanya bagus sih lancip ini enak nih, Weh, memeknya sensasinya besar. bagus, oh ya memeknya barang-barangnya merah nih enak nih. Mencari kepuasan loh. Iya. Sama dong. Sensasinya kan beda di situ. Beda, Iya. maksudnya Sensasinya beda. Jadi kita Beda dengan orang yang melakukan itu dengan cinta. memang Cinta, beda. Menurut aku berbeda, setuju. Tapi, setuju. beda itu. Motivasinya berbeda. Oh iya. Untuk Cara tangkapnya saya beda. Artinya ada saya sisi lainnya saya cuma sensasinya aja. Ya kalau bilang cinta secara cinta, secara hati, aku belum pernah merasain. Belum pernah rasain namanya bercinta dengan hati ke hati, belum pernah. Itu Hah? itu yang ya itu sih boleh gimana? Karena hati dong katanya. tetap hati, tapi begini, Bapak beli pelan ya. bukan. Masalahnya ini gini. Masalah kalau hati itu kan secara pribadi saya bisa rasa mana cinta mana bukan, Iya, iya. mana kita dipakai atau dimanfaatin aja. Hmm. Begitu. Orang asing kan bukan bukan orang sini. Iya. Dia kan orang luar, dia pulang. Hmm. Nggak mungkin dia mau ini. Yang paling 1 minggu 2 bulan 1 bulan ketemu koi doi nana sebulan lewat itu nggak ada lagi informasi. Tapi sama orang lokal Bapak pernah? Pernah dong. Pernah. Ya. Yang bukan Ah, berbayar itu maksudnya. Ya, Iya kan. itu gimana maksudku, Bapak? ya. Nggak Ya, pernah. semacam open Nggak BO pernah? ya, open BO itu. Nah, Nggak dia- pernah. Dia mulai jaga image di video berikutnya. Ketawa mulai jaga image Ini itu. pertanyaan buat Begitu Bapak. Ya kalau begini kalau bilang pernah Lama-lama- kalau pernah nakal pernah. Iya, ini- Baik ini- perempuan Ini ada pertanyaan Pak Pernah. buat Bapak. Ini ada pertanyaan. Saya nggak bilang Bapak main perempuan enggak. nah, Ke sini dikit Pak. ada foto-foto dari Dulu. itu. Saya mau bertanya buat Bapak Mail ya. Buat Anda, pernahkah Bapak bermain perempuan tapi karena tidak punya pasangan, Bapak itu seperti ada kita main di micet open BO. Pernah nggak Bapak merorol gitu? Nggak pernah. Itu berapa Pak? Kalau paling standar biasanya ya itu rahasia. Oh, rahasia. Iya, Itu harganya rahasia. Setidaknya udah pernah. Udah pernah ya. open BO. Itu Iya. gimana perempuannya itu? Kadang Dan- sesuai nggak? Kadang Asli nggak perempuan? Iya asli nggak Tidak dia perempuan? sesuai. Dan aku pernah pernah aku sering main gitu, tapi aku nggak masuk. Pertama gini, aku tahu bener nggak foto dengan orang aslinya. Pernah gitu. Cuma datang cross check aja. Pernah sekali. Pas datang ngamal, Pak, kok beda ya sama orangnya? Kok di sini putih, bersih, muda, kok aslinya kayak gitu ya? Iya Mas, kenapa nggak suka? Ya sudah ya begitu. Iya, Jadi aku iya. lebih sekarang kadang pakai bercanda aja sih. Tapi pernah kok aku pernah ya namanya kita laki-laki normal Tapi- pernah sih. iya. Tapi bukan kita lihat-lihat orang Iya. juga lah Artinya ya. pas ketemu itu udah Iya. rasanya tidak komunikasi tidak. Iya. Ya, enak, pengalaman gitu. jeleknya itu ya, pengalaman Kalau jeleknya itu gimana? adalah lebih super cuek. Lebih cuek mereka ya. Dan kita sudah sampai di tempat lebih kecewa. Tidak sesuai foto dengan orang Tidak itu. sesuai ekspektasi Aduh, ya. jadi kita ngobrolnya nggak senang. Oke, buat teman-teman itu hati-hati ya kalau yang masih bujang itu kan buat para laki-laki nih. Khususnya Hati-hati, khususnya Ya. buat laki-laki nih hati-hati ya. Di micet, aplikasi micet. di aplikasi micet itu Betul, apa? betul, kita aplikasi nggak ya? Salah. Jadi Kecewa. juga, iya. Oh ya, Iya. dipotong aja. Ya di aplikasi gitu aja. Ya, di Pokoknya- aplikasi itu harus hati-hati ya. Di dunia sosial jangan terlalu Iya. percaya bahwa wujud yang ditampakkan di media sosial itu terkadang tidak sesuai dengan realita hidupnya dia. Tapi kamu pernah main dulu Apa? sampai di aplikasi pernah? Di aplikasi. Pernah dong. Enggak pernah. Sampai di mana pernahnya itu nggak maksudnya? Tapi di aplikasi itu aku pernah ngobrol. Heeh. Itu cuman video call sek, Hmm. ya kan. Tapi aku pernah bilang ini,
oke Mbak, nanti saya transfer uang 50.000 atau saya berikan pulsa. Tapi tolong kirimin dulu dong. Memang benar nggak ini memang Mbaknya apa bukan? Itu setelah dikirim fotonya, tapi aku lihat dari profil nggak beda. Beda ya. Nah, palsu ini. Tapi cantik. Di profilnya cantik tapi aslinya jelek. Nah, terus habis itu video call sex? Enggak. Cuman dikirimin videonya dulu. Kirim nggak sesuai dengan orangnya ya. Artinya gini, ekspektasinya nggak sesuai. Artinya gini, intinya ya bahwa di dunia sosial itu jangan terlalu dipercaya bahwa banyak tipu-tipu. Sekarang kan dunianya kan dunia tipu-tipu. Posting seolah-olah di mana betul. Lagi di apa di Grand Hotel bintang 10, padahal foto lama, ya kan? Jadi kadang gini loh, ada yang bilang bahwa kalau di media sosial itu hanya menggambarkan 3-5% kehidupan asli seseorang. Iya. Itu sangat kecil sekali persentasenya maksudku. Kecil emang. Jadi kalau kamu lihat temenmu liburan, sini Pak. Jadi kalau kamu lihat temenmu liburan di mana, foto-foto di tempat yang bagus, dia pakai baju yang enak, itu hanya menggambarkan 3% sampai 5% dari kehidupannya. Sebenarnya bisa jadi dia mumet, dia sedang tidak punya uang, dia sedang punya banyak masalah. Artinya di media sosial itu tidak menunjukkan apapun, cuma sebagian kecil. Senang kalau diangkat tema media sosial ini. Jadi bagi para yang suka gadget dunia sosial kayak macam Facebook, Instagram atau sejenis lainnya aplikasi, jangan terlalu cenderung menangkap bahwa itu ada suatu kebenaran karena itu tipu. Sekarang dunia tipu-tipu. Iya. Misalkan kita banyak hoax. Ya, kita bikin channel ketawa-ketawa gini, kan orang tidak tahu aku bagaimana hidupku. Kreditan mobil nggak dibayar, utang ini nggak dibayar, utang misalkan gitu. Gak apa-apa cerita. Ya maksudnya begitu artinya. Kita kan ketawa-ketawa kan, ketawa sendiri kan. Tetapi orang tidak tahu sebenarnya apa. Itu cuma 3% dari kehidupan kita loh. Sisanya kan nggak ada yang tahu. Ayo, main masuk halo. Kejap kan? Ayo main aja. Iya nih. Bisa aja nih. Ke tangguhan Pak. Atau ini. Kasih. Hujan nih, masih hujan. Ngopi malu ngopi. Tapi gini apa? Jadi sorry pemirsa ada. Nggak apa-apa. Kadang-kadang itu nggak apa-apa. Ada iklan tadi. Kalaupun memang ada sisi dari realita hidup pribadi nggak jadi masalah. Yang penting itulah karena sesuatu yang disimpan itu karena penyakit. Apa penyakit itu. Ungkapin aja kalau memang ada yang unek-unek dalam hati, nggak apa-apa. Sakit hati bapak. Kedua, itu lah, jangan terlalu percaya dengan dunia sosial media. Itu. Apalagi sekarang senjata biologis, bukan biologis sih, senjatanya orang sekarang kan dunia media. Dan dimana kita didoktrin dengan kepala kita, ada begini, ada begini, dan itu itulah kita kalau yang berakal lemah, pendek dan ilmu yang tolak ukur ukuran ilmunya dia gampang dia gampang percaya dengan hoax yang disebarkan di media. Jadi kita itu tolonglah bagi para pengguna gadget, pengguna sosial media di seluruh Nusantara Indonesia ini jangan terlalu tangkap, seluruh Nusantara. Jangan karena ini media ini kadang nipu. Nggak bisa kita terlalu percaya bahwa apa yang kayak di YouTube kayak apa, kadang-kadang itu tidak benar adanya, itu adalah kebohongan, jangan terlalu dipercaya. Tapi tidak semua bohong dong, ada yang memanfaatkan itu untuk kepentingan tertentu. Ada, dan itu cuma yang dibenarnya adanya itu cuma paling 5%. Iya. Yang lain kebohongan. Untuk apa? Mereka tahu lah sekarang dunia gadget, orang pakai konten semua karena tidak ada aktivitas masuk konten semua. Tapi bukan berarti Anda harus membuat konten yang tidak sesuai real dan kenyataannya. Karena apa? Bapak berbuat konten yang tidak sesuai kenyataannya tidak baik untuk orang yang di masa depannya kita. Untuk konten 80 juta generasi anak bangsa tidak bagus mendoktrin kepalanya. Tidak baik. Jadi aku bilang tolonglah untuk para pengguna gadget, sosial media. Kalau memang jujur aja jadi orang, honest aja nggak apa-apa. Kau tampaknya kalau memang kau jujur aja. Kau punya ini, punya apa ini nggak apa-apa. Cuma karena orang beda-beda. Ada yang mau tuh, tapi kalau kamu nggak terima nggak usah tampai bahwa kau kaya padahal tidak kaya gitu, nggak usah. Iya betul. Kamu pergi jalan ke sana bintang 5 di kolam renang padahal nggak
nggak usah ditampah-tampahin kayak begitu. Tapi sebenarnya itu dah kalau kita tahu bahwa itu akan mencerminkan sedikit saja dari hidupnya mereka. Kalau dari hidupnya yang gede gitu, tapi sedikit yang diwakilkan oleh foto-foto. Iya. Dan menurut Ya, Bapak gimana? Pak, Kalau secara ini pandangan sosial media, Ya, Bapak gimana? kita mau closing nih, Iya. biar nggak terlalu lama. Ya, pandangnya sosial media gimana? Kalau sih banyak hoak-hoak gitu. Iya. Hoak itu ada yang Jadi begitu. apa Apakah Hago sarannya itu- Bapak ini sarannya dulu Bapak apa sih menurut Bapak bagi pengguna sosial media apa yang harus lakuin? Kalau memposting itu jangan yang tipu-tipu. Iya, dunia. Dunia tipu-tipu. Ya. Karena kebanyakan kita kan kita tahu sendiri lah, semua orang dari anak masih kelas dari SD itu udah megang HP kan anak-anak Iya, ya. kalau Itu dimanja. kadang iya, yang kadang-kadang dimanja-manjakan itu harus hati-hati. Kadang-kadang dari sosial media ini sering Ini- posting kabar ini, tiba-tiba anak ini nggak tahu apa-apa kan. nggak tahu apa-apa tiba-tiba ya. Langsung mama gini padahal tidak secara rinci Tidak, iya. informasinya. Karena kita tidak baru tahu. ya baru 10% orang yang di bawah umurnya yang atau kalau ukurnya pikirannya dia ilmunya dia masih sempit yang labil gitu loh maksudnya. Kalau dari versi Hago misalkan gitu, apakah Oh kalau saya suka dengan aplikasi Hago. Karena di aplikasi kalau Hago yang menguntungkan suka gitu. karena Apa yang menguntungkan untuk Hago bagi Bapak ini? Sudah karena jelas. kita bisa mencari teman di sana. Teman, oh, bagus. Kita Teman. bisa berkomunikasi dengan orang luar juga bisa ya kan. Bahkan bisa dapat Lebih dekat. Oh iya iya. gitu. Jangan disamakan. Oh iya. Jangan disebutkan ya. Jangan disebutkan. Boleh jaga image ya, kita Ya. jaga image dari ini. Itu Oke. sampai Sampai situ aja. aplikasi Jadi Hago. Ya. aku cuma bagi ya sarannya Bapak dulu apa sih? Ya, Saran untuk orang-orang di luar sana apa sarannya? Buat saran-saran buat yang di luar sana ya, tetap semangat tapi jangan memposting yang hoak-hoak gitu, mending kalian jujur aja Ya. daripada kalian bohong. Nah, ini bukan konten semua orang tua nih. Kedua, Bukan konten bimbingan orang kalau tua. cuma saran saya dalam dunia percintaan bukan apa yang kau punya, bukan apa yang kau bisa, tapi bukan apa yang kau beri dan bukan karena kau cantik atau ganteng bukan, tapi karena kau kejujuran yang kau punya dalam membentuk berhubungan itu lebih baik ketimbang yang lain. Cinta boleh hilang, tapi kejujuran susah hilang. Ya, dan lagi satu Mana kali? buat para laki-laki, buat para laki-laki yang masih jomblo ya kan, tetap semangat ya. Untuk Terus. wanita juga hargailah laki-laki yang berjuang Untuk saat kamu. ini untuk kamu, hargai dia selagi masih ada ya kan. Ya. Karena kalau kamu bisa menghargai dia dan sebaliknya dia bakal menghargai lebih dari kamu. Karena sakit. Tetap semangat. Karena sakit. Kalau Walaupun sakit, jatuh, ada bangkit. justru kehilangan besar dong cewek itu. Kalau ada yang datang cinta sama dia terus ditolaknya laki-laki, kehilangan besar dong. Ada yang tulus, ya kan? Nah, Yang senyum besar. Tapi mereka nggak merasa kehilangan. Enggak. Itu masalahnya Pak. Itu Tapi- poinnya di sana. Ya intinya hati-hati Mereka lah. malah senang kehilangan jadinya. Ya kan? Intinya kita hati-hati juga dalam aplikasi itu kan banyak orang-orang menjual-jual dirinya. Siap. Tapi terutama buat perempuan nih. Nah, itu aja. Tapi buat perempuan nih ada aja yang sebagai Ini kalau dibahas berat soalnya Iya. human trafficking ini. Ini pakai saran Bapak apa sih? Nah, Saya tidak ingin berat-berat Pak. Jadi, untuk konten saya. Iya, apa dulu? Ya, jadi untuk apa nih? Apa yang diambil hikmah dari pembicaraan cakap-cakapnya kita ini? Oh, oke lah. Dari dunia Artinya, percintaan, hubungan, percintaan. sosial media. Susah jadi Pak saya. Gak apa-apa, Pokoknya apa aja, ya, ambil aja. disimpulkan aja. Yang bisa aja Bapak oke lah. sebutkan. Ya. Kan dari awal kalau saya diam aja nggak tahu. Jika kita melakukan kenakalan selama kalian berani mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, silakan. Ya. Kalian tahu itu salah, kalian tahu itu ada resikonya, tapi kalian berani mempertanggungjawabkan, berarti jika di kemudian hari ada apa-apa dengan kalian siap dong. Ya. Begitu loh. Ah, Itu terutama- masalah kenakalan kan? Ya. Terutama buat orang tua nih. Ya. Karena sekarang di Betul banget, Bapak. ini kan tahun-tahun ini ada kepentingan juga loh. Konten ini Pak. Enggak, ini ada pentingnya Iya, iya, juga loh. iya, Karena sebagian daerah mungkin ya seluruh Indonesia ini ya mungkin ada sekarang anak-anak masih usia SMP ini ada loh yang melakukan itu tapi hamil, nikah masih di umur sekolah masih Nggak usia apa-apa. SMP. Yang penting bertanggung jawab. Itu buat orang tua itu harus hati-hati. Memang ada. Pencinta. Iya, walaupun cinta itu kan masih pikiran masih. Yang salah di mananya Ya, Pak? yang salah Orang tuanya. orang tua.
Udah. Udah men. Oke, kembali lagi untuk channel berikutnya ya di episode yang akan datang. Continue. See you again. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.